Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anakku, apa kabarnya semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan bahagia agar bisa tetap belajar dengan semangat. Mari kita selalu jaga kesehatan dengan tidak lupa selalu mencuci tangan, jaga jarak, dan jangan keluar rumah kalau tidak penting. Dan mari juga kita selalu berdoa agar pandemi COVID ini segera berlalu dan kita bisa belajar secara langsung dan bertatap muka di sekolah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan bahagia agar bisa tetap belajar dengan semangat. Mari kita selalu menjaga kesehatan dengan jangan lupa selalu cuci tangan, jaga jarak, dan jangan keluar rumah kalau tidak terlalu penting. Dan mari kita juga berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa belajar langsung dan bertatap muka di sekolah. Perkenalkan, nama saya Erna Suryati. Saya adalah guru produktif APHP SMKPP Negeri Mataram, mengampu mata pelajaran keamanan pangan, penggudangan, dan penyimpanan. Pada kesempatan ini akan mendampingi dan memberikan pelajaran asesmen keamanan pangan pada KD 3.3 menerapkan asesmen keamanan pangan dan pada KD 4.3 melakukan asesmen keamanan pangan. Anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang asesmen keamanan pangan pada KD 3.3 menerapkan asesmen keamanan pangan dan KD 4.3 melakukan asesmen keamanan pangan. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita lihat dulu apa sih tujuan pembelajaran kita. Setelah mempelajari materi tentang keamanan pangan, peserta didik diharapkan mampu yang pertama menerapkan asesmen keamanan pangan, yang kedua memahami langkah-langkah keamanan pangan dalam pengolahan hasil pertanian, yang ketiga memahami faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan asesmen keamanan pangan, yang keempat memahami cara-cara pengolahan data dan hasil asesmen keamanan pangan. Yang kelima, memahami cara-cara pengolahan data hasil asesmen keamanan pangan. Yang keenam, menerapkan cara produksi pangan yang baik. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, mampu melakukan sanitasi industri dalam pengolahan hasil pertanian sesuai prasyarat yang telah ditentukan secara tepat dan mandiri. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita lihat dulu apa sih tujuan pembelajaran asesmen keamanan pangan itu. Setelah mempelajari materi tentang asesmen keamanan pangan, peserta didik diharapkan yang pertama mampu menerapkan asesmen keamanan pangan. Yang kedua, memahami langkah-langkah keamanan pangan dalam pengolahan hasil pertanian. Yang ketiga, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan asesmen keamanan pangan. Yang keempat, memahami cara-cara pengolahan data dan hasil asesmen keamanan pangan. Yang kelima, memahami cara-cara pengolahan data hasil asesmen keamanan pangan. Yang keenam,
menerapkan cara produksi pangan yang baik atau GMP. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah mampu melakukan sanitasi industri dalam pengolahan hasil pertanian sesuai persyaratan yang telah ditentukan secara tepat dan mandiri. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pelajaran kita tentang asesmen keamanan pangan dengan melihat dan mempelajari dulu apa itu pengertian keamanan pangan. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan fisik yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Keamanan pangan merupakan karakteristik yang sangat penting dalam kehidupan, baik oleh produsen maupun oleh konsumen. Kebersihan suatu produk agar supaya dapat diterima di pasaran dunia internasional sangat ditentukan oleh keamanan pangan. Bagi produsen, harus tanggap bahwa kesadaran konsumen semakin tinggi sehingga menuntut perhatian yang lebih besar pada aspek keamanan pangan. Bagi konsumen sendiri, sebaiknya mengetahui bagaimana cara menentukan dan mengkonsumsi makanan yang aman, sehat, serta halal. Pada pelajaran ini juga kita akan mempelajari 3 undang-undang yang menjamin keamanan pangan. Yang pertama adalah Undang-Undang tentang Pangan, yang kedua Undang-Undang Makanan Halal, yang ketiga Undang-Undang tentang Konsumen. Mari kita lihat satu-satu. Undang-Undang tentang Pangan. Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok, kebutuhan dasar atau kebutuhan primer manusia. Pangan sebagai kebutuhan dasar yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia. Harus senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat dan perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum tentang kehalalan untuk siap dikonsumsi, terutama bagi umat Islam yang wajib dilindungi dan diberikan hak menjalankan ibadah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 29 dan 28. Pada tanggal 16 November 2012, Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan atau disebut dengan Undang-Undang Pangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatakan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, keamanan pangan, dan kebutuhan pangan. Undang-Undang Pangan menggarisbawahi aspek keamanan pangan yang didefinisikan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda-benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan pangan didefinisikan keamanan pangan sebagai
mutu dan gizi pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Begitu juga pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1906 Tahun 2011 tentang Higien Sanitasi Jasa Boga yang memberikan penjelasan tentang keamanan pangan mencakup di dalamnya higien dan sanitasi. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Makanan Halal. Produk makanan halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 di dalamnya menyinggung masalah makanan halal pada bab 7 tentang keamanan pangan. Bagian ke-8 pasal 95 yang terdiri dari 2 ayat, yaitu ayat pertama, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap pangan. Yang kedua, penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1. Yang ketiga adalah Undang-Undang tentang Konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Perlindungan konsumen adalah undang-undang yang memberikan perlindungan khusus kepada konsumen dan permasalahan keamanan pangan. Undang-undang ini secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi pengguna jasa atau pemakai produk atau barang dari berbagai aspek yang merugikan dan tidak sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, mari kita lihat 5 kunci keamanan pangan yang dikembangkan oleh WHO. Yang pertama adalah jagalah kebersihan. Yang kedua, pisahkan pangan mentah dengan pangan matang. Yang ketiga, masaklah dengan benar. Yang keempat, jagalah pangan pada suhu aman. Yang kelima, gunakan air dan bahan baku yang aman. Untuk itu, untuk menghasilkan pangan yang berkualitas dan meminimalkan pencemaran lingkungan, industri pangan perlu menerapkan prinsip pengolahan yang baik dan pengelolaan lingkungan. Pengelolaan pangan yang baik atau yang dikenal dengan Good Manufacturing Practice atau GMP adalah implementasi untuk menghasilkan produk pangan yang berkualitas berdasarkan aspek produksi. Sedangkan berdasarkan prinsip pengelolaan lingkungan, penerapannya dilakukan melalui kegiatan sanitasi dan higien pada setiap aspek produksi dari bahan baku sampai menjadi produk. Selanjutnya, mari kita lihat 5 kunci keamanan pangan yang dikembangkan oleh WHO. Yang pertama, jagalah kebersihan. Yang kedua, pisahkan pangan mentah dengan pangan matang. Yang ketiga, masaklah dengan benar. Yang keempat, jagalah pangan pada suhu aman. Yang kelima, gunakan air dan bahan baku yang aman. Untuk itu, untuk menghasilkan pangan yang berkualitas dan meminimalkan pencemaran lingkungan, industri pangan perlu menerapkan prinsip pengolahan yang baik dan pengelolaan lingkungan. Pengolahan pangan yang baik atau yang dikenal dengan Good Manufacturing Practice atau GMP adalah implementasi untuk menghasilkan produk pangan yang berkualitas berdasarkan aspek produksi. Sedangkan berdasarkan prinsip pengelolaan lingkungan, penerapannya dilakukan melalui kegiatan sanitasi dan higien pada setiap aspek produksi dari bahan baku sampai menjadi produk.
Penerapan sanitasi ini apabila dilakukan dengan benar dan dapat meningkatkan kualitas estetika dan kondisi higienis operasi komersil, fasilitas umum, dan rumah tangga. Setelah pelajaran pertama tadi tentang pengertian keamanan pangan, selanjutnya kita masuk ke pelajaran yang kedua, yaitu tentang pengertian dan prinsip sanitasi industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Apakah sanitasi? Berbicara tentang keamanan pangan tentu tidak dapat dipisahkan dengan masalah sanitasi industri. Kata sanitasi berasal dari bahasa Latin, yaitu sanitasi yang berarti kesehatan. Apabila diterapkan pada industri makanan, maka sanitasi sebagai penciptaan dan pemeliharaan dan higienis dan kondisi sehat. Sedangkan secara keilmuan, sanitasi adalah ilmu terapan yang menggabungkan prinsip-prinsip desain, pengembangan, implementasi, pemeliharaan, pemulihan, dan perbaikan praktik higien dan kondisi sehat. Apabila sanitasi merujuk praktek-praktek higien yang direncanakan untuk mempertahankan lingkungan yang bersih dan sehat pada makanan dalam produksi. Namun, apabila sanitasi dilakukan dengan benar dan dapat meningkatkan kualitas, estetika, dan kondisi higien operasi komersil, fasilitas umum, dan rumah tangga. Sanitasi dianggap menjadi ilmu terapan karena pentingnya untuk perlindungan kesehatan manusia dan hubungannya dengan faktor lingkungan yang berhubungan dengan kesehatan. Oleh karena itu, ilmu ini diterapkan berkaitan dengan mengontrol dari bahaya biologi, kimia, dan fisik di lingkungan makanan. Sanitasi pangan merupakan hal yang paling penting karena baik secara langsung maupun tidak langsung lingkungan kita akan berhubungan dengan suplai makanan manusia. Contohnya, alam menyediakan tanaman pangan yang merupakan bahan baku pembuatan makanan. Namun kita tidak tahu tingkat keamanan, kebersihan, dan kesehatan yang berkaitan dengan penyakit yang dapat ditimbulkan oleh makanan sebagai sumbernya. Contoh kasus keracunan makanan akibat mengkonsumsi pada resepsi pernikahan atau susu gratis yang dibagikan di sekolah-sekolah. Dalam industri pangan, sanitasi meliputi kegiatan secara aseptik dalam persiapan, pengolahan, dan pengemasan produk makanan, pembersihan dan sanitasi pabrik, serta lingkungan pabrik dan kesehatan pekerja. Kegiatan yang berhubungan dengan produk makanan meliputi pengawasan mutu bahan mentah, penyimpanan bahan mentah, perlengkapan suplai air yang baik, pencegahan kontaminasi makanan pada tahap-tahap selama pengolahan dari peralatan, personalia, hama, serta pengemasan dan penggudangan produk akhir. Selanjutnya kita lihat prinsip sanitasi. Apa saja prinsip sanitasi itu dalam industri pengolahan pangan? Sanitasi merupakan hal yang penting harus dimiliki industri pangan dalam menerapkan Good Manufacturing Practice atau GMP. Sanitasi dilakukan sebagai usaha mencegah penyakit atau kecelakaan dalam mengkonsumsi pangan yang diproduksi dengan cara menghilangkan atau mengendalikan faktor-faktor di dalam pengolahan pangan yang berperan dalam pemindahan bahaya atau hazard sejak penerimaan bahan baku, pengolahan, pengemasan, dan penggunaan produk sampai produk akhir didistribusikan. Adapun tujuan diterapkan sanitasi di industri pangan adalah
untuk menghilangkan kontaminan dan mesin pengolahan makanan serta mencegah kontaminasi kembali. Manfaat yang dapat diperoleh dari pengaplikasian sanitasi pada industri bagi konsumen adalah bahwa konsumen akan terhindar dari penyakit atau kecelakaan atau karena keracunan makanan. Sementara bagi produsen dapat meningkatkan mutu dan umur simpan produknya, mengurangi komplain dari konsumen, dan mengurangi biaya kembalian. Program sanitasi dijalankan sama sekali bukan untuk mengatasi kotornya lingkungan atau kotornya pemrosesan bahan, tetapi untuk menghilangkan kontaminan dari makanan dan mesin pengolahan makanan serta mencegah terjadinya kontaminasi kembali. Kontaminasi yang ditimbulkan yang berasal dari pestisida, bahan kimia, insekta, tikus, dan partikel-partikel benda asing seperti kayu, pecahan gelas, dan lain-lain. Tetapi yang terpenting dari semuanya adalah kontaminasi mikroba. Keberhasilan suatu proses sterilisasi panas tergantung dari jumlah awal mikroorganisme dalam produk pangan pada saat proses pemanasan, sterilisasi, ataupun pasteurisasi tersebut dimulai. Semakin kecil, semakin baik. Dapat disimpulkan bahwa sanitasi mempunyai 3 prinsip. Prinsip yang pertama adalah bersih secara fisik, yang kedua bersih secara kimia, yang ketiga bersih secara mikroorganisme. Nah, itu adalah 3 prinsip sanitasi industri. Selanjutnya kita lihat kriteria makanan yang aman dikonsumsi. Makanan yang dikonsumsi hendaknya memenuhi kriteria bahwa makanan tersebut layak untuk dimakan dan tidak menimbulkan penyakit seperti pertama, berada dalam derajat kematangan yang dikehendaki. 2. Bebas dari pencemaran di setiap tahap produksi dan penanganan selanjutnya. 3. Bebas dari perubahan fisik, kimia yang tidak dikehendaki sebagai akibat dari pengaruh enzim, aktivitas mikroba, hewan-hewan penggerak, serangga, parasit, dan kerusakan-kerusakan karena tekanan, pemasakan, dan pengeringan. Yang keempat adalah bebas dari mikroorganisme dan parasit yang menimbulkan penyakit yang dihantarkan oleh makanan. Dan kita masuk ke pembelajaran yang keempat, yaitu sumber kontaminasi pada bahan pangan. Sumber kontaminasi pada bahan pangan dibagi dalam 2 kelompok besar, yaitu yang pertama kontaminan primer dan yang kedua kontaminan sekunder. Kita lihat satu-satu. Kontaminan primer disebabkan oleh perlakuan sebelum dipanen atau dipotong untuk hewan. Misalnya berasal dari makanan ternak, pupuk kandang, penyiraman dengan air tercemar, dan lain-lain. Kontaminan sekunder dapat terjadi pada beberapa tahapan setelah pangan dipanen atau dipotong, misalnya selama pengolahan, penjualan, penyajian, distribusi, maupun penyimpanan dan persiapan oleh konsumen. Sumber kontaminan sekunder dapat berasal dari produk itu sendiri, misalnya dari daging, telur, susu, ikan, unggas, seafood, sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah.
Bahan pangan tersebut apabila tidak ditangani secara baik dapat terkontaminasi oleh mikroorganisme. Jenis kontaminasi makanan. Pada umumnya, kasus keracunan makanan terjadi disebabkan oleh kontaminasi makanan oleh mikroorganisme. Keracunan makanan disebabkan oleh mikroorganisme dapat digolongkan menjadi dua, yaitu intoksikasi dan yang kedua adalah infeksi. Kita lihat satu-satu. Yang pertama, intoksikasi. Intoksikasi adalah keracunan makanan akibat toksin yang diproduksi oleh mikroorganisme. Mikroba yang tumbuh dalam makanan akan memproduksi senyawa yang bersifat larut dan beracun. Bila makanan yang mengandung toksin itu dikonsumsi, maka dapat menyebabkan penyakit. Mikroorganisme yang menimbulkan jenis keracunan makanan seperti ini antara lain Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens, Bacillus cereus, dan Vibrio. Yang kedua adalah infeksi. Infeksi adalah masuknya mikroba ke dalam alat pencernaan manusia. Mikroba tersebut akan tumbuh, berkembang baik, dan menimbulkan penyakit. Dalam infeksi seperti ini, toksin juga diproduksi ketika organismenya sedang tumbuh. Tetapi gejala penyakit yang utama bukan yang dihasilkan oleh senyawa toksin dalam makanan, melainkan oleh mikroba itu sendiri. Oleh karena itu, penyembuhan penyakit infeksi ini membutuhkan pengobatan yang ditujukan untuk menghilangkan mikroba dalam tubuh. Mikroba yang menimbulkan infeksi melalui makanan antara lain Brucella sp, E. coli, Salmonella sp, Streptococcus grup A, Vibrio cholera, dan virus hepatitis A. Beberapa hal yang memungkinkan untuk menjadi sumber kontaminasi pada industri pangan adalah yang pertama, bahan baku mentah. Proses pembersihan dan pencucian untuk menghilangkan tanah dan untuk mengurangi jumlah mikroba pada bahan mentah. Penghilangan tanah amat penting karena tanah mengandung berbagai jenis mikroba khususnya dalam bentuk spora. Peralatan atau mesin yang kontak langsung dengan bahan. Alat harus dibersihkan secara berkala dan efektif dengan interval waktu yang agak sering, guna menghilangkan sisa makanan dan tanah yang memungkinkan sumber pertumbuhan mikroba. Ketiga, peralatan untuk sterilisasi. Harus diusahakan dipelihara agar berada di atas suhu 75–76 derajat Celcius agar bakteri termofilik dapat dibunuh dan dapat terhambat pertumbuhannya. Yang keempat, air untuk pengolahan makanan. Air yang digunakan sebaiknya memenuhi persyaratan air minum. Jika menggunakan air yang tidak berasal dari keran utama, misalnya dari tangki air yang tidak tertutup di loteng, air tersebut dapat mengandung bakteri yang berbahaya. 5. Air pendingin kaleng. Setelah proses sterilisasi berakhir, kaleng harus didinginkan dengan air pendingin kaleng yang mengandung disinfektan dalam dosis yang cukup. Biasanya digunakan koronasi air sehingga residu poinnya 0,5–1 ppm. Yang keenam, peralatan atau mesin finishing.
Peralatan atau mesin yang menangani produk akhir. Membersihkan peralatan harus sampai kering dan bersih untuk menjaga agar tidak terjadi kontaminasi. Yang ketujuh adalah pekerja itu sendiri. Pekerja yang menangani makanan dalam suatu industri pangan merupakan sumber kontaminasi yang penting karena kandungan bakteri patogen pada manusia dapat menimbulkan penyakit yang ditularkan melalui makanan. Seperti gambarannya, manusia sehat saja mampu membawa mikroba seperti E. coli, Staphylococcus aureus, Salmonella, Clostridium dari kotoran atau tinjanya. Staphylococcus umumnya terdapat dalam kulit, hidung, mulut, dan tenggorokan. Manusia sehat bisa menjadi pembawa mikroba karena pola dan kebiasaan tidak menjaga diri sendiri. Contoh konkretnya yang sering terjadi adalah saat pekerja setelah mengunjungi kamar kecil atau buang air tidak mencuci tangan dengan bersih. Dan contoh lain kebiasaan pekerja yang tidak sadari seperti menggaruk kulit, menggosok hidung, merapikan rambut, menyentuh dan meraba pakaian yang merupakan andil dalam perpindahan kontaminasi. Selain bahaya biologis, manusia juga membawa bahaya fisik seperti rambut, perhiasan, seperti cincin yang tidak disadari bisa jatuh di makanan. Yang kedelapan adalah hewan. Ini menjadi sumber kontaminasi yang utama. Yang kedua adalah hewan yang berasal dari hewan. Karena hewan juga dapat menjadi medium pertumbuhan dan penyebaran penyakit. Pada industri pangan yang mengendalikan hewan sebagai bahan baku sangat penting untuk melakukan pemeriksaan hewan. Dan sebagian besar industri hewan tidak menghendaki adanya hewan berada di areal pengolahan. Semua hewan bisa membawa debu, kotoran, dan mikroba. Yang kesembilan adalah debu dan kotoran. Debu dan kotoran terdiri atas tanah, kulit mati, bulu-bulu halus, dan berbagai partikel kecil lainnya. Debu dan kotoran sangat mudah tertiup ke makanan setelah terbawa ke dapur melalui pakaian dan sepatu. Yang terakhir, yang ke-10 adalah buangan atau sampah. Sampah terutama sampah dapur yang mengandung makanan busuk, sisa-sisa makanan, sisa kupasan yang semuanya mengandung bakteri. Tempat sampah yang terbuka akan menarik lalat dan hama lainnya, kemudian membawa bakteri ke makanan. Nah, itu 10 sumber kontaminasi pada industri pangan. Sampai di sini dulu untuk pembelajaran kita kali ini. Silakan simak kembali video pembelajarannya biar lebih jelas lagi. Kemudian tugasnya, buatkan rangkuman dari video pembelajaran hari ini. Rapikan dalam catatannya. Nanti sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, tugasnya bisa dikumpulkan ke sekolah. Untuk materi selanjutnya, pada pelajaran asesmen keamanan pangan masih ada 4, yaitu yang pertama sanitasi ruang produksi atau pengolahan pangan, yang kedua sanitasi sarana dan prasarana pada industri pengolahan, yang ketiga bahan pesanitasi, yang ke-8 proses sanitasi. Setelah kita menyelesaikan keempat materi berikutnya itu, baru kita akan melakukan evaluasi atau ujian. Baiklah anak-anakku, selamat belajar. Semoga kita senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu untuk pembelajaran kita kali ini.
Silakan anak-anakku. Sampai di sini dulu untuk pembelajaran kita kali ini. Silakan simak kembali videonya sampai benar-benar jelas. Kemudian kerjakan tugasnya. Adapun tugasnya adalah membuat rangkuman pelajaran yang Ibu sudah jelaskan lewat video itu. Dan tugas itu dikumpulkan dan dibawa ke sekolah. Waktunya adalah 1 minggu. Anak-anakku, baru 4 materi asesmen keamanan pangan yang Ibu sampaikan. Untuk 4 materi lanjutannya akan kita bahas dan pelajari di pertemuan selanjutnya, yaitu materi yang kelima, sanitasi ruang produksi atau pengolahan pangan, yang keenam, sanitasi sarana dan prasarana pada industri pengolahan, yang ketujuh, bahan pesanitasi, yang kedelapan, proses sanitasi. Baiklah anak-anakku, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jaga kesehatan dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu untuk pembelajaran kita kali ini. Silakan simak kembali videonya sampai benar-benar jelas. Kemudian kerjakan tugasnya. Adapun tugasnya adalah membuat rangkuman pelajaran yang Ibu sudah jelaskan lewat video itu. Dan tugasnya silakan dikumpulkan dan dibawa ke sekolah. Waktu pengumpulan tugas 1 minggu dari sekarang. Anak-anakku, baru 4 materi asesmen keamanan pangan yang Ibu sampaikan. Untuk materi lanjutannya akan kita bahas dan pelajari di pertemuan selanjutnya. Adapun materi yang akan kita bahas selanjutnya adalah materi yang kelima, sanitasi ruang produksi atau pengolahan pangan. Yang keenam, sanitasi sarana dan prasarana pada industri pengolahan. Yang ketujuh, bahan pesanitasi. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah proses sanitasi. Baiklah anak-anakku, jaga kesehatan. Semoga kita semua senantiasa bahagia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.